Connects. Ya, kali nggak podcast. Oke, halo, kenalin aku Dita dan teman aku yang satu ini. Halo, saya Ranan. Gimana nih kabar Kak Andita malam ini? Kabar aku hari ini baik nih, Ranan. Gimana nih Ranan sendiri kabar hari ini? Alhamdulillah, Ranan juga baik. Oke, sebelumnya, welcome to the first episode di Podcast Connect ini. Keren banget gak sih Kak, ini podcast perdana dari Connect Regional Palembang. Dan Ranan juga sebagai pembawanya semangat banget buat mulai episode pertama kita. Dan kalau Kak Andita sendiri nih, gimana nih perasaannya hari ini podcast perdana kita? Kalau aku sendiri sih excited sih, karena kan ini podcast pertama kita. Nah, untuk Ranan sendiri tuh gimana? Ranan juga sangat excited tentunya dan semangat sih Kak. Oke, dan di setiap episode kita juga nantinya akan ada guest star yang keren pastinya dan juga dengan segudang knowledge dan prestasi tentunya. Dan podcast ini cocok banget buat kalian para mahasiswa baru yang atau juga yang sedang merintis karir ya, atau bisa juga buat masyarakat umum yang ingin mengembangkan diri ya Kak. Ya, benar banget. Nah, juga di episode pertama kita ini, kita tuh mengundang salah satu guest star yang benar-benar keren ya, Ranan ya. Dia tuh adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019, dan juga dengan segudang pengalaman di bidang marketing dan communication. Kita sambut saja yaitu Kak Muhammad Hendra Fotani. Halo Kakak. Halo Kak Halo, Hendra. halo semuanya. Halo Andika, halo Ananda. Oke, sebelumnya terima kasih dan juga selamat datang di podcast perdana dari Connect Palembang ini. Dan selamat juga Kakak udah jadi guest star pertama nih buat podcast kali ini. Gimana nih kabarnya Kak? Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh nih buat Kakak perkenalan diri dan juga kesibukan sekarang tuh lagi ngapain aja sih? Nah mungkin teman-teman sini kan pada nggak tahu nih, mungkin boleh sharing dulu. Oke, sebelumnya halo semua teman-teman Indonesia Minimal Connect Palembang. Thank you banget. First of all, is to be an honor for me to invited di mana ya di first podcast dari Indonesia Minimal Connect gitu. So, kenalin, aku Muhammad Indra Fatoni, currently aku adalah mahasiswa semester OTW semester 7 sebenarnya, Ilmu Komunikasi, Konsultasi Public Relations. Nah, currently juga aku saat ini lagi di Makassar, itu lagi jalanin magang Merdeka Base 2 di PT Nusantara Infrastructure as Public Relations Intern, dan juga aku juga lagi magang di Live Vita Singapura, itu as Social Media and Public Relations Intern. Salam kenal semuanya. Dan mungkin ini lebih ke sharing ya, aku nggak ngajarin karena aku belum profesional banget, belum kayak segudang pengetahuan, enggak. Cuma sharing aja. So don't take it completely. If you think it's good, just take it. If you don't, just ignore it. Thank you. Oke, makasih Kak. Keren Oke. banget sih. Itu banyak banget ya kesibukannya tadi kita dengar oleh Kak Hendra. Dan Ran pengen tahu nih, gimana sih perjalanan kakak sampai bisa di titik sekarang ini? Boleh dijelasin Kak? Oke. Awal mulanya sebenarnya aku itu aktifnya itu mau semester 4 ya, semester 4. Percaya atau enggak, itu sebenarnya aku mahasiswa kupu-kupu doang. Jadi aku cuma mahasiswa ya, memang aku himpunan dulu. Tapi ya cuma himpunan doang. Himpunan kuliah pulang gitu-gitu doang gitu, nggak ada kegiatan lain. Bahkan aku nggak tahu gimana caranya magang, gimana caranya apply, aku bahkan nggak tahu gitu, LinkedIn dan sebagainya. Aku mulai bergerak itu pas di semester 4. Itu pengalaman pertama, maksudnya yang di eksternal ya, bukan himpunan gitu. Yang di eksternal pertama kali aku ikut itu volunteer di ISEC gitu. ISEC Universitas Sriwijaya, itu aku as local volunteer-nya, itu pertama kali banget aku nyoba untuk going to extra miles gitu. Nah, awal-awal kayak aku tuh ragu sama diri aku, tapi ini sebenarnya ceritanya unik karena aku sempat gagal di jadi local volunteer di ISEC. Karena kenapa? Karena aku gagal di interview gitu. Karena ya gitu kan, bahasa Inggris aku masih kacau banget waktu itu. Dan itu membuat aku kayak, oh aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Aku harus going to extra miles, aku harus push my limit gitu. So aku beraniin diri aku gitu, be brave gitu. Kayak be brave to going for extra miles gitu. So aku belajar untuk lebih baik lagi, lebih better than before. Dan aku ikut lagi nih di local volunteer di ISEC, itu yang 2.0-nya, dan lulus. Pas lulus itu excited banget gitu, karena aku bisa ketemu sama bule-bulenya kan dari yang Jerman dan sebagainya.
Dan dari situ mulai kayak ketagihan untuk ikut yang eksternalnya gitu. Karena aku lebih condong ke eksternal daripada internal kalau di kampus gitu. Oke, berarti ini ya Kak, berproses lah bisa dibilang kan nih dari awalnya nggak Yap, tahu, coba-coba, bukannya langsung tiba-tiba bisa nih sampai di titik ini gitu kan. yap, benar. Oke. Nah juga aku nih dengar-dengar nih Kak, katanya sekarang Kakak tuh juga ada 2 kerjaan nih, itu di Makassar ya Kak, Kampus Merdeka, bener nggak? Iya, di kampus Sama Merdeka. aku juga dengar di India. Nah, bener nggak? Oke. Nah, itu aku penasaran nih Kak, gimana sih cara Kakak, mungkin bisa Kakak ceritain gimana bisa ke titik itu dan juga tips nih bagi-bagi waktunya. Karena kan kalau kita pikirkan Kakak kan sekarang berarti semester 6 ya? Yap. Ya belum lagi magang. Nah, ini mungkin bisa Kakak sharing gimana sih Kakak bagi-bagi manage waktunya gitu. Oke, mungkin aku mau nge-clear-nya dulu. Actually sebenarnya bukan dari India, tapi CEO-nya dari India memang. Nah, sebenarnya Levity itu dari Singapura, based on sama Singapura gitu. So, sebenarnya dari awal pertama kali, itu aku cerita tadi, aku ikut local volunteer gitu. Dari situ aku mulai ketagihan nih, kayak aku harus ikut eksternal nih, gitu. Nah, jadi habis dari itu, aku coba pertama kali my first internship, itu tuh aku di kampus mereka batch 1 gitu. Aku coba apply tanpa persiapan apapun. Jujur ini tuh, Bihanes, aku nggak nyiapin apapun dari mulai interview, CV ya, CV ala sekedarnya, walaupun udah CV ATS yang aku pakai ya. Cuman itu masih sekedarnya gitu. Aku nggak tahu power watch, aku nggak tahu susunan yang HP itu gimana dan sebagainya gitu. Aku nggak tahu ATS-nya itu gimana gitu. Aku benar-benar kayak nggak tahu banget. Alhasil banyak banget yang nolak aku, bahkan nggak bisa nerusin sampai ke tahap interview gitu. Nah, at the end of the day, aku tuh dapetin ada perusahaan namanya itu PT Pilihanmu Indonesia Jaya. Nah, itu tuh kayak ngasih aku kesempatan lah gitu waktu itu. Interview, taunya lolos gitu. Taunya lolos, ternyata ada keberuntungan juga gitu dari situ. Dari situ aku tuh udah mulai kayak mulai paham nih sama dunia kerja itu gimana gitu. Dan itu menurut aku ya itu ada gap banget antara kerja sama dunia kuliah gitu. Dan juga aku belajar banget gitu dari mentor aku sebelumnya tentang gimana caranya interview CV, gimana caranya kamu going to SMS gitu tanpa kamu harus feel insecurity gitu. Jadi kayak just face your insecurity gitu aja sih. Dan dari situ aku mulai kemarin habis dari itu aku tetap magang tapi aku apply lagi magangnya itu di as copywriter di Misa Learning gitu. Dengan 2 pengalaman aku yang sealas kadarnya, aku tetap belajar interview gimana cara public speak yang baik gitu di depan HR dan sebagainya. Dari situ aku mulai alhamdulillah keterima juga di copywriter at Misa Learning gitu. Terus aku coba-coba lagi magang dan sebagainya gitu. Nah, terus sampai ke akhirnya itu awal tahun 2022 tuh. Itu udah selesai magangnya semua, terus aku dengar ada batch 2 nih buka. Terus aku coba-coba apply gitu. Coba apply di mana yang WFO lah pokoknya. WFO aku coba apply di Nusantara Infrastructure, di PR, dan itu sebenarnya barengan aku apply-nya. Bedanya yang di Live ini aku apply-nya lewat LinkedIn gitu. Nah, dari LinkedIn ini aku tuh sebenarnya barengan semua tuh tesnya. Tesnya barengan, yang pertama aku lulus tuh dari batch kedua. Terus yang kedua, tiba-tiba 2 hari setelahnya itu lulus di Live IT. Dan sebenarnya bingung semua tuh. Aku harus ambil satu-satu atau gimana. Terus ya udahlah, aku harus kayak coba dulu gitu. Jadi aku ambil dua-duanya dan kebetulan di jurusan aku tuh nggak bisa konversi. Jadi tetap aku harus kuliah sambil magang. Nah, terus gimana caranya? Aku selalu pakai reminders gitu di laptop. Kalau ini sebenarnya feel free ya, kayak misalkan kalian mau pakai reminders di notes buku kalian secara manual ataupun di laptop ataupun di HP. Tapi kalau aku pribadi itu pakai reminders di laptop aku karena lebih enak aja gitu karena keseharian aku di depan laptop gitu. Jadi aku selalu pasang reminders dan selalu aku urutin gitu yang mana urgent, yang mana not urgently gitu. Dan dan aku selalu pakai kalau misalnya kalian tahu kayak due date gitu kan, kayak tenggat waktunya dan itu harus spesifik. Misalkan nih kalian urutin tuh apa aja yang harus kalian kerjain gitu, what to do gitu and what's the next gitu kan habis dari itu ngapain gitu dan kalian harus pasang tenggat waktunya deadline-nya secara specifically gitu
dari mulai tanggal sampai ke waktu jamnya juga gitu. Dan setiap malam sebelum aku tidur harus selalu pasang listnya gitu, list of what's the next to do gitu. Jadi kayak aku pasang tuh list-listnya besok tuh aku mau ngapain aja gitu, dari mulai kuliah dari jam segini sampai jam segini, terus aku mau ngerjain tugas magang aku dari jam segini dari jam segini gitu. Dan memang awal-awalnya kayak kacau gitu, tapi akhirnya kebiasa dan itu mulai teratur gitu. Sebenarnya agak ribet cuman ya udahlah gitu. Oke. Udah. Berarti ini ya Kak, cara memanajemen waktu antara kuliah sama magang itu kan nggak gampang gitu kan. Berarti terencana, ya kan? Belum lagi nanti jadwal istirahat Kakak juga berkurang dan lain semacamnya. Iya. Sebenarnya aku juga mau nambahin sih. Sebenarnya sebelum kalian mau misalkan kayak aku kenapa aku ambil 2 magang sekaligus gitu. Ya sebenarnya kalian find your SWOT dulu gitu. Tahu kan SWOT? Kayak strength, weakness, opportunities, dan threats gitu. Kalian harus kenalin dulu di dalam diri kalian itu gitu. Strength kalian apa, weakness kalian apa, opportunities di dalam diri kalian itu apa, dan threats itu di dalam diri kalian itu apa gitu. Karena kalau kalian asal ambil aja ngikut-ngikut orang, tapi kalian nggak tahu SWOT kalian itu apa, itu bakalan kacau gitu. Karena kalian nggak tahu gitu. Kalian strength-nya di mana sih, weakness kalian itu di mana sih gitu. Oke. Keren banget ya Kak Andita. Iya benar, semuanya terencana gitu. Ada timingnya, ada listnya, dan juga emang ini definisi dari usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Kak ya. Yep. Oke, yang kita tahu nih personal branding Kakak di LinkedIn, di media sosial lainnya tuh udah keren banget. Menurut Kakak, penting nggak sih kita untuk punya skill tersebut? Dan personal branding yang Kakak Hendra bangun itu seperti apa? Oke. Kalau menurut aku, untuk sekarang personal branding itu is really really important for your future career gitu. Nah karena kenapa? Ya gitu. Orang nggak tahu kalian itu siapa gitu. Kalau misalnya kalian nggak bangun personal branding kalian itu ahlinya di mana sih? Kalian itu ahlinya ke bagian mana? Kalian itu industrinya mainnya di mana gitu. Contoh kecil nih, kalian misalnya tahu Johnny Depp pemain film kan. Kalian tahu kan Johnny Depp itu kayak apa gitu. Kalian pasti sekali ngeliat Johnny Depp, itu pasti kalian tahu kalau misalkan dia itu memainkan berbagai peran dengan sikap yang berbeda gitu, dibandingkan dengan aktor yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk bangun personal branding itu penting atau enggak, penting banget gitu untuk kedepannya gitu. Karena jujur, setiap aku apply magang, apapun itu lewat LinkedIn ataupun Kampus Merdeka, itu pasti ada HR yang nge-visit profile aku gitu. Karena kan bisa lihat tuh siapa aja yang nge-visit profile kita. Nah, jadi kalau misalkan cara aku bangun personal branding, itu aku bedain 2. Yang pertama komponen utama, sama yang kedua itu komponen tambahan. Yang paling penting itu komponen utama. Kalau kalian nggak punya komponen utama ini, ya udah selesai gitu. Kalian susah untuk bangun personal branding kalian gitu. Komponen utama itu apa sih? Value, skill, and behavior gitu. Value itu apa? Value itu nilai-nilai yang ada dalam diri kalian gitu, secara internal gitu. Contoh kecil nih, kalau misalkan kalian melihat Habibie itu orangnya kayak apa sih? Nah, orangnya Habibie kayak misalnya secara sederhana dia tuh sederhana, tegas gitu, dan romantis gitu. Nah, kalian harus cari value dalam diri kalian itu apa gitu. Jadi ketika orang lihat kalian, oh misalkan Hendra nih orangnya sederhana gitu, tapi dia tegas gitu. Jadi kalian harus temuin value-nya gitu. Yang kedua, kalian harus tahu skill kalian itu di apa gitu. Apa kalian di komunikasi, apa kalian di PR, apa kalian di marketing, atau kalian di IT, UI, UX, and anymore, itu sebenarnya kalian harus tentuin dulu gitu. Kalian itu sebenarnya lebih condong kemana sih? Kayak aku itu lebih kayak ke marketing communication-nya gitu, PR and marketing. Nah, jadi aku fokusnya di situ. Kalau misalnya kalian lihat LinkedIn aku, itu nggak jauh-jauh dari area si marketing communication itu. Kayak misalkan PR, aku pengalamanku di PR, terus marketing, terus copywriter, itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari area tersebut gitu. Nah, jadi fokus di skill yang emang kalian mau kembangin gitu. Emang yang pengen jadi tujuan akhir kalian nanti gitu. Yang ketiga itu behavior. Behavior kalian itu gimana sih? Contoh nih, kalau misalkan kalian tahu nggak Mahatma Gandhi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat Mahatma Gandhi, beliau itu kan kayak behavior-nya itu dia tuh
tokoh pemimpin politik dan spiritual lah di India gitu, yang dikenal dengan prinsip kebebasannya dengan jalan non kekerasan gitu. Dan dia tuh suka kayak menentang adanya yang namanya diskriminasi kan. Nah, jadi kalian harus bangun juga, harus behavior kalian itu apa gitu. Jadi ketika orang melihat kalian, orang itu mudah gitu kayak, oh si Anindita behaviornya itu dia tuh tekun loh. Terus dia juga kayak nggak pernah ngelewatin deadline yang dikasih, misalkan aku kasih tugas dan dia nggak pernah ngelewatin deadline gitu. Bangun behavior itu gitu, bangun hubungan baik sama orang lain gitu. Yang kedua itu sebenarnya yang utama ya, kalian harus punya dan harus tahu sih. Yang ketiga itu value, skill, and behavior gitu. Yang kedua itu komponen tambahan. Komponen tambahan ini kalau misalnya kalian punya, it's really good. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya harus punya gitu, karena ini sangat-sangat membantu kalian dalam membangun personal branding gitu. Ketika orang melihat kalian, orang itu tahu gitu, oh ini seorang digital marketing nih, oh ini seorang PR nih, oh dia anaknya organisasi banget nih, oh dia anaknya Indonesia Minimal Connect banget nih gitu. Nah, komponen tambahan itu apa? Ada 3 juga, total look, uniqueness, and authentic gitu. Jadi total look kita apa? Ya kalian apa ya, kayak misalkan kalian ketemu orang nih, kalian harus berpakaian yang baik gitu, nggak mungkin kalian pakai kaos doang, pakai celana pendek dan sebagainya gitu. Oke, kalau misalnya kalian pekerja kreatif gitu, it's okay, tapi kalian harus tentuin dulu, harus relate lah sama pekerjaan kalian ke depan yang pengen kalian impiin itu apa gitu. Misalkan as a PR harus rapi gitu, kalian harus pakai kemeja dan sebagainya gitu. Jadi kalian juga harus tentuin gitu, total kalian itu kayak gimana sih, apa kalian orangnya yang condong lebih kayak ke hype atau gimana gitu. Terus juga yang kedua, kalian harus temuin dulu uniqueness kalian itu di mana gitu. Contoh kayak misalkan Mr. Bean, dia itu bisa ngelawak tanpa harus ada suara kan. Nah, kalian itu uniqueness kalian itu ada di mana gitu. Apakah kalian bisa buat ads yang viral dalam 1 minggu, ataupun kalian memang ahli banget dalam buat marketing campaign dan sebagainya gitu. Just find your uniqueness gitu. Dan ketiga itu authentic gitu. Authentic itu lebih kayak ke apa ya, keaslian kalian gitu, dari mulai achievement dan sebagainya gitu. Contoh achievement yang kalian pole itu udah apa aja sih? Nah, dan itu harus autentik, jangan kalian buat-buat gitu. Karena ketika kalian ketahuan kalian buat-buat achievement itu, ya udah trust yang udah kalian bangun itu bakalan hancur gitu. So, just build your authentic gitu di depan orang banyak ataupun di depan kayak di LinkedIn dan sebagainya gitu, karena itu sangat-sangat menentukan karir kalian ke depannya gitu, apalagi nentuin relasi kalian itu mau kemana gitu. Oke, makasih Kak. Berarti ini kayak harus ngenalin diri kita sendiri dulu ya Kak. Jadi Benar. kita harus kenal sama diri kita, baru kita bisa nih nge-share apa yang kita punya ke semua orang gitu ya Kak. Benar. Oke, tadi aku juga dengar-dengar nih dari Kak Hendra sendiri. Kak Hendra itu fokus role-nya tuh lebih ke marketing and communication, ya kan? Oke. Nah, yang aku penasaran nih, bisa nggak sih, kenapa sih kakak tuh tertarik ke arah marketing dan communication? Awalnya itu karena apa? Dan juga menurut kakak, untuk menjadi seorang marketing yang baik itu gimana? Oke. Sebenarnya awalnya ketika aku masih semester 1 sampai semester 4 itu aku kira PR itu ya gitu, cuman buat press release, terus buat press kit, ketemu wartawan, bagi-bagi berita, terus jaga image perusahaan dan sebagainya, gitu-gitu doang gitu. Tapi ternyata ketika aku ikut magang Merdeka Best One kemarin, itu mentor ternyata praktis PR tuh. Aku ingat banget itu Kak Sela namanya, dia praktisi PR, dia bilang ke aku kalau misalkan PR itu sekarang itu kalau lu cuman pelajarin tentang press release, press kit dan sebagainya, lu nggak bakalan laku di dunia kerja gitu. Dia bilang gitu kan. Jadi kalau lu mau jadi PR yang benar-benar PR, lu harus tahu marketing itu apa, copywriting itu apa, cara buat ads gimana, cara buat marketing itu gimana. Karena sebenarnya PR and marketing itu sebenarnya sama aja. Beda, sorry. Beda. Nah, bedanya di mana? Cuma sedikit doang. PR itu sebenarnya build awareness of our company. Nah, kalau marketing itu increase our sales of our product or company. Itu aja gitu. Jadi kayak PR awareness, sedangkan marketing itu tuh sales gitu.
Nah, dan mereka berdua ini saling berkaitan gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah dengar role digital PR gitu. Digital PR itu sebenarnya gabungan dua role gitu, PR and marketing gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari awalnya ya itu tadi dari awalnya, karena pas di dunia kampus aku cuma tahunya PR itu buat press release, press kit dan sebagainya gitu. Ketika aku dikasih tahu mentor aku, kalau misalkan oh lu harus gini 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 gitu kalau misalnya lu pengen jadi praktis PR yang sesungguhnya gitu, karena dikasih tahu kan kalau misalnya lu mau kerja di PR consultant dan sebagainya itu mereka tahu semua tuh marketing juga gimana, cara buat PR campaign, marketing campaign itu gimana gitu. Jadi aku mulai fokus juga untuk karir aku untuk ke bagian marketing juga tuh, digital marketing dan sebagainya. Nah, terus untuk buat jadi marketing yang baik itu gimana? Sebenarnya PR sama marketing itu sebenarnya sama aja. Dalam masa itu cara menjadi yang baiknya ya. Kalau menurut aku, cara menjadi PR and marketing praktisi yang baik itu cuma satu. Kalau kalian nggak tahu audiens kalian itu siapa, karakteristik audiens kalian itu siapa, lu gagal jadi PR and marketing practitioners. Itu aja gitu. Karena as a PR practitioners or as a marketer practitioners itu mereka harus tahu dulu audiens kalian itu siapa sih, karakteristiknya gimana, terus segmentasi produknya itu gimana sih gitu. Karena percuma kalian buat marketing campaign yang viral banget gitu, tapi nggak relate sama audiens kalian gitu, nggak relate sama produknya gitu, itu bakalan gagal dan hasil itu bakal ngancurin kalian sendiri gitu. Jadi yang baik itu gimana? Ya kalian harus tahu audiens kalian itu siapa. Lebih specifically gitu. Jangan secara umum aja gitu. Jangan kayak oh target aku mahasiswa di Palembang, jangan specifically gitu. More specifically gitu. Oke, berarti awal mula jadi marketing ini karena kakak awalnya tertarik, dan ketika kakak nyoba ternyata cocok gitu ya sama diri kakak. Jadi kakak lebih menggali-gali terus sehingga jadi mungkin bisa dibilang passion atau gimana kak untuk Ya marketing? lebih kayak ke depannya ya, passion karir ke depannya gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalkan simpelnya aja sih, PR and marketing itu sebenarnya kalau menurut PDKT gitu. PDKT, cara kita PDKT sama audiens kita, target audiens kita gitu. Untuk ya gitu ngebangun brand company kita atau brand organization kita gitu. Oke. Baik, keren banget ya Kak Andita, bener-bener. Ini banyak banget pengalaman dari Kak Hendra sendiri, apalagi Kak Hendra ini lumayan gimana ya, baru semester 6 dan dengan pengalaman yang sebanyak itu keren banget sih Kak. Dan apa sih yang menjadi motivasi Kakak buat bisa sampai di titik ini? Dan yang seperti kita tahu juga banyak mahasiswa yang tidak memanfaatkan waktunya seperti yang kakak lakukan. Itu tanggapan kakak gimana? Oke, sebenarnya motivasinya itu ya ada dalam diri aku gitu. Kayak cuma pengen better than before aja gitu dari yang sebelumnya. Karena sebelumnya aku nggak paham apapun gitu. Jangankan tentang PR ya, PR as teori aja aku nggak tahu jujur sebenarnya gitu, apalagi secara praktikalnya gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak tahu marketing itu gimana, cara buat marketing campaign itu gimana, cara buat konten itu gimana, bahkan cara formula-formula copywriting dan sebagainya itu gimana. Aku bahkan nggak tahu sama sekali itu. Jadi motivasi aku ya ada dalam diri aku sendiri sebenarnya. I just want to be better than before, itu aja gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kayak kenapa mahasiswa kayak nggak manfaatin waktunya, itu sebenarnya aku nggak tahu ya, kayak misalkan lebih kayak ke mereka kayak mungkin berpikir kalau misalnya mereka main LinkedIn dan sebagainya itu bakal hasil buat mereka hasil culture ya. Mereka sempat viral tuh hasil culture dan sebagainya gitu. Mereka bakalan takut, mereka bakalan rusak mental health mereka dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau menurut aku kalau misalnya kan lu udah nemu passion lu dan lu udah kayak fokus di passion lu aja tuh, dan just do your love gitu. Kayak apa ya, lu nggak, kalau misalkan lu udah nemu passion lu dan lu kayak apa ya, ngelakuinnya itu nggak sungkan lagi gitu, ngelakuinnya itu udah benar-benar dari hati lo atau sebagainya gitu, itu nggak bakalan hasil culture gitu. Even lu bisa even lu dapat 3 magang sekaligus plus kuliah gitu, itu nggak bakalan hasil culture menurut aku ya, menurut aku itu in my opinion. Karena ya gitu tadi, karena kamu udah nemu passion kamu dan kamu udah kayak ngelakuinnya itu bukan lagi karena terpaksa atau cuman karena pengen
apa ya, pengen diakuin semua orang gitu. Kalau misalnya aku magang loh, aku internship gitu. Kalian enggak gitu, bukan gitu. Tapi kalian tuh emang internship ya karena itu emang fashion lo, dan skill yang kalian dapetin itu emang skill yang pengen kalian dapetin gitu dari dulu gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya, tapi depends on semuanya gitu. Nggak bisa juga kan kita. Yes. Ya, benar banget sih Kak. Mungkin juga mahasiswa yang belum tahu nih fashionnya, jadi mereka belum tahu nih di mana sih mulainya dari mana gitu kali ya. Yep. Oke. Nah iya, nah terus juga dari tadi kan kita bicara gimana kakak bisa jadi marketing, bagaimana jadi marketing yang baik, terus juga gimana bagi tips. Pasti di balik itu semua ada yang namanya rintangan, hambatan, dan juga pasti ada resiko. Mungkin hal-hal kecil kayak jam tidur kakak berkurang, atau waktu bermainnya itu berkurang. Nah, jadi dari kakak sendiri itu apa aja sih rintangan dan juga hambatan, walaupun sampai tahap ini, walaupun kakak pasti enjoy ya kak menjalani kegiatan kakak yang super sibuk ini. Oke. Yeah. Ya pastinya kalau misalkan overwhelmed, overstressed itu pasti pernah. Yeah. Nggak mungkin nggak pernah gitu. Dan itu pasti semuanya pasti ngalamin lah kalau misalkan awal-awal kayak internship gitu dan sebagainya. Bahkan aku sampai sekarang pun kadang overwhelmed gitu kalau misalkan aku udah kebanyakan ataupun aku overwhelmed itu kayak aku pusing gitu kayak wasteknya itu ngapain gitu. Karena itu wajar menurut aku, manusiawi gitu. Kita overwhelmed, overstressed itu sebenarnya wajar gitu. Nah, sebenarnya tantangannya itu ya di balik itu semua ya gitu sih kalau menurut aku, overwhelmed sama overstressed itu pasti ada, itu tantangannya gitu. Yang kedua itu sebenarnya bagaimana kita nemuin cara kita kalau misalkan overwhelmed sama overstressed itu ada gitu. Kalau misalkan aku lagi overwhelmed, aku overstressed, aku tutup laptop aku nggak main apapun gitu. Aku luangin waktu aku kayak sejam ataupun 2 jam gitu. Ya gitu buat denger lagu ataupun buat santai-santai doang gitu. Karena kalau misalkan kalian lagi overwhelmed atau overstressed, tapi kalian tetap maksain, itu nggak bakal berjalan lancar banget gitu. Dan kalaupun memang kalian lagi overwhelmed atau overstressed gitu, kalian nemuin rintangan di saat tengah-tengah jalan kalian, nggak apa-apa kalian istirahat aja gitu. Karena aku juga gitu, kalau misalkan lagi overwhelmed, aku pasti izin gitu. Kak, aku izin ya 2 jam gitu. Atau Kak, aku izin ya untuk off hari ini gitu. Ya nggak mungkin nggak dibolehin, pasti dibolehin gitu. Asal alasan kalian rasional gitu. Kayak aku lagi overwhelmed nih Kak, aku izin ya 1 hari. Atau misalkan weekend aku nggak jadi admin sosial medianya ya Kak, gitu. Karena ya pasti semua orang pasti overwhelmed, overstressed gitu. Apa ya, lebih kayak just find the things, kayak gimana cara how you to tackle that overwhelmed, that kayak apa ya, datang ke lu itu gimana gitu, kayak how to tackle it gitu. Gimana caranya kalian ketika overwhelmed sama overstressed itu datang, kalian gimana tackle-nya gitu. Dan itu setiap orang caranya itu beda-beda gitu, kayak misalkan aku denger lagu ataupun aku Netflix dan sebagainya gitu, ataupun aku keluar gitu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Just find the things saja. Oke, benar banget nih. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu itu pasti ada yang namanya risiko, rintangan, hambatan. Tapi itu bukan berarti kita harus menghindari ya. Tapi gimana caranya kita nge-handle hal tersebut gitu. Terima kasih Kak jawabannya. Oke. Oke nih Kak, Ranan mau nanya nih sebagai mahasiswa semester 2 yang mungkin Ranan juga belum nemu nih passion Ranan tuh gimana dan nggak tahu harus mulai dari mana, dan juga semangatnya tuh masih yang semangat SMA, masih main-main gitu. Gimana sih Kak tips and trick Kakak nih buat para mahasiswa baru juga yang nanti akan masuk agar bisa semangat dan mulai berkarir yang kayak Kak Hendra gitu? Boleh? Oke. Misalkan aku jujur ini mungkin agak hanya kita, aku nggak mau cuma duduk di kantor terus itu mau gitu. Ini bukan. Dan dalam 1 tahun itu aku gap year tuh. Aku gap year, aku cari-cari apa sih jurusan yang memang cocok buat aku gitu. Dan aku nemuin
tes aku itu di mana gitu. Apa ternyata ancaman itu ada di mana juga gitu, apa aja gitu. Nah setelah itu aku bisa nemuin kalau misalnya ilmu komunikasi kayaknya cocok deh buat aku. Ternyata pas masuk ilmu komunikasi ada konsentrasinya lagi tuh, PR, broadcasting sama jurnalistik kan. Nah aku cari lagi tuh SWOT aku, sebenarnya aku tuh cocoknya di mana gitu. Aku nggak asal pilih aja gitu, oh kayaknya aku di broadcasting gitu. Akan jadi apa ke depannya gitu, apakah bisa di develop lagi dan sebagainya gitu. Alhasil aku kayak decide tuh ambil PR lah pokoknya, kayak ambil PR dan ternyata emang cocok gitu setelah aku kayak research dalam diri aku gitu. Nah kalau misalkan ditanya gimana cara nemu passionnya, yang pertama ya gitu, cari dulu SWOT kalian itu apa gitu. Karena kalau kalian nggak tahu diri kalian itu sendiri apa, kalian nggak bakalan tahu plan kalian ke depan itu mau ngapain gitu. Kalian skill kalian dalam diri kalian itu pasti masih kacau gitu. Dan yang kedua itu kalau kalian mau organisasi juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau internship juga nggak apa-apa. Tapi jangan asal ambil internship. Kayak misalnya sekarang nih kalau misalnya aku perhatiin asal pilih internship tapi dia nggak sesuai sama passion dia gitu. Pilihlah internship dan posisi yang emang benar-benar kalian minati gitu. Jadi sebelum kalian pilih internship ataupun kalian pilih organisasi dan kalian mau masuk ke departemen ataupun kalian mau masuk apply di posisi atau role itu, kalian research dulu. Misalkan nih kalian mau jadi graphic design. Graphic design itu ngapain sih? Kerjanya ngapain aja gitu, toolsnya apa aja gitu. Atau kalian mau jadi marketing gitu. Marketing itu apa sih gitu, tools yang kalian pelajarin itu apa gitu. Apakah ini relate sama jurusan aku gitu. Kalaupun emang nggak relate tapi I love marketing gitu, ya berarti ya nggak apa-apa gitu, karena banyak banget temen aku, bahkan temen aku kemarin jurusannya agraria gitu, dia mahasiswa UGM, dia jurusan agraria tapi dia lebih condong ke marketing, yang nggak apa-apa sebenarnya itu kalau menurut aku ya, karena banyak banget zaman sekarang orang yang pilih salah jurusan tapi dia di tengah jalan nemuin passionnya gitu. Sebenarnya jalanin aja gitu, enjoy aja gitu. Tapi sebelum kalian take some things, kalau menurut aku itu research dulu gitu. It's not about research on in yourself, but research all of things that you want to apply gitu. Kalau misalnya kalian mau apply di internship ataupun kalian mau apply di organisasi gitu, research dulu gitu. Kalau menurut aku ya, karena research sangat penting gitu. Oke. Terima kasih Kakak atas penjelasannya, benar banget. Baik lagi, kita harus tahu dulu, kenalin diri kita baik-baik, apa yang kita passionin, apa yang kita bisa, baru ya Kak, kita bisa mulai semuanya. Oke, ini agak relax dikit Kak. Kita ada games, yaitu gamesnya dengan nama Pilih Cepat. Jadi di games ini, kita ada 2 opsi. Jadi kakak harus memilih salah satu opsi tersebut dengan secepat mungkin ya kak. Gimana nih Kak Hendra, udah ngerti belum? Apa mau dikasih contoh? Boleh. Oke, kita kasih contoh ya Kak Andita. Pilih kerja atau magang? Kerja. Jawabannya lebih cepat lagi ya kalau bisa ya Kak Hendra. 5 detik kali ya Ranannya, kita kasih waktu. Ya, boleh, 5 detik. Gimana nih Kak? Udah ngerti? Boleh. Oke, udah siap ya Kak? Yep. Kita ada 10 pertanyaan dan dijawab dengan cepat. Oke, soal yang pertama, HP atau laptop? Laptop. Kerja atau S2? Kerja. Pengusaha atau kantoran? Pengusaha. Organisasi atau kuliah? Organisasi. Mengetahui masa depan atau mengubah masa depan? Mengetahui masa depan. Passion atau uang? Apa tadi? Sorry. Passion atau uang? Oh, passion. Oke. Cewek yang cantik atau cewek yang pintar? Cantik. Oke. Pilih Instagram atau WhatsApp? Instagram. Romantis atau humoris?
Humoris. Nah, ini terakhir nih. Pilih digital marketing atau public relation. Digital marketing. Udah 10 kayaknya. Yang paling ya, sulit Kak. nih Kak, yang jawab menurut Kakak yang agak-agak sulit nih untuk dijawab yang mana? Cewek cantik atau cewek pintar sih? Penting Sama-sama penting ya, Kak. Iya. Tapi Oke, nih Kak. Untuk penutupan nih. Ada pertanyaan untuk penutupan nih. Sebutin 3 kata untuk podcast kita pada hari ini. 3 kata aja nih. Apa? Pikir dulu gak apa-apa. Jeng jeng jeng. 3 kata. Iya. Oh, mungkin boleh diulangin Kak. Apa 3 katanya? oh, kalian hebat. Oke. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih buat Kak Hendra telah meluangkan waktunya di podcast Unconnect perdana kali ini. Semoga kedepannya semakin sukses dan juga kita bisa bertemu di lain hari. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa tutup ya, Ranan, untuk podcast kali ini. Ya. Oke, bye-bye. See you on the next podcast. See you. Thank you. Thank you. Oke. Udah. Itu recordnya di